nama saya Ripka Elizabeth dari program studi D3 Kebidanan Stikes Ekahara Palangkaraya. Di sini saya akan berpidato tentang kesehatan ibu dan anak. Hadirin yang berbahagia, sebagai negara yang berkembang dan sedang membangun, bangsa Indonesia masih memiliki beberapa ketinggalan dan kekurangan jika dibandingkan negara lain yang sudah lebih maju. Salah satunya di bidang kesehatan. Bangsa Indonesia masih harus berjuang memerangi berbagai macam penyakit, infeksi, dan kurang gizi yang saling berinteraksi satu sama lain. Menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan. Tingginya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak di Indonesia sangat berkaitan dengan buruknya status gizi. Hadirin yang berbahagia, kehidupan dimulai sejak masa janin dalam rahim ibu. Sejak itu, manusia kecil telah memasuki masa perjuangan hidup yang salah satunya menghadapi kemungkinan kurangnya zat gizi yang diterima dari ibu yang mengandungnya. Bayi yang lahir dengan berat badan lebih rendah umumnya akan mengalami masa depan yang kurang baik. Bayi baru lahir mempunyai risiko lebih tinggi untuk meninggal dalam 5 tahun pertama kehidupan. Mereka yang dapat bertahan hidup dalam 5 tahun pertama akan mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami hambatan dalam kehidupan jangka panjangnya. Bagi bayi non-BBRL, pada umumnya mereka mempunyai status gizi saat lahir yang kurang lebih sama dengan status gizi di negara lain. Akan tetapi, seiring bertambahnya umur, disertai dengan adanya asupan zat gizi yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan serta tingginya beban penyakit infeksi pada awal kehidupan, maka sebagian besar bayi di Indonesia terus mengalami status gizi dengan puncak penurunan pada umur kurang dari 18-24 bulan. Pada kelompok umum inilah, prevalensi balita kurus bisa juga disebut dengan wasting dan balita pendek bisa juga disebut dengan stunting, mencapai tertinggi setelah melewati umur 24 bulan. Status gizi balita umumnya mengalami perbaikan meskipun tidak sempurna. Hadirin yang saya hormati, balita yang kurang gizi mempunyai resiko meninggal lebih tinggi dibanding balita yang tidak kurang gizi. Setiap tahun kurang lebih 11 juta dan balita di seluruh dunia meninggal oleh karena penyakit-penyakit infeksi seperti ISPA, diare, malaria, campak, dan lain-lain. Ironisnya, 54% dan kematian tersebut berkaitan dengan adanya kurang gizi. Demikian pidato yang saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.